Bagaimana tadi ditanyakan kemiringannya garis singgung ya. Saya lanjutkan. Tadi sudah ditemukan bahwa Y aksen atau F aksen X sama dengan 2X ya, tadi sudah ditemukan, sehingga kita tinggal memasukkan kemiringan garis singgung di X sama dengan 2 adalah, saya tulis M aja ya, Y aksen di titik X sama dengan 2. Tentu saja kita tinggal masukkan 2 ini ke sini, menjadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya, itu. Jadi cukup mudah untuk mencari koefisien garis singgungnya. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu suatu notasi yang sangat penting di dalam turunan khususnya ya, yang nantinya akan lebih banyak dipakai di persoalan-persoalan yang menyangkut turunan. Apa itu? Yaitu suatu notasi yang sangat penting, itu namanya notasi Leibniz ya. Ini nama seseorang ya, nama seseorang, saya lupa itu nama orang Rusia kelihatannya ya, atau mana ya. Tapi yang jelas ini bahwa Leibniz itu menggambarkan suatu kemiringan atau dari garis singgung, laju dari suatu kurva yang dinyatakan dalam garis singgung itu dinyatakan dalam bentuk selisih vertikal dibagi selisih horizontal seperti ini ya. Sama, yaitu jikalau ini kita ambil suatu penggal satu ruas begitu kecil ya, ini kita gambarkan yang sangat besar, tapi sesungguhnya ini sangat kecil ya, itu bahwa jikalau di sini ini X, kemudian kita tarik suatu titik yang di sembarang, yaitu di mana letaknya adalah di sebelah kanan X tadi sebesar delta X. Selisih ini itu sebesar delta Y ya. Tentu saja kalau di sini X, di sini delta X, di sini adalah X plus delta X ya. Kemudian di sini, kalau di sini tentu saja ordinatnya dari X itu tentu saja tingginya adalah ini fungsi X ya, tentu saja fungsi X. Ini tentu saja adalah fungsi dari X ya. Kemudian di sini X plus delta X, berarti di sini fungsi X plus delta X ya, fungsi X plus delta X ya tingginya. Jadi kalau di sini ini X plus delta X, berarti tingginya adalah fungsi X plus delta X. Nah, tinggal kita sekarang mempunyai delta Y dan delta X ya. Di mana delta Y itu sama dengan delta Y ini adalah ini dikurangi ini ya. Jadi delta Y itu adalah yang ini ya. Delta Y itu adalah ini dikurangi ini ya. Itu fungsi X plus delta X dikurangi fungsi X dibagi dengan selisih horizontalnya adalah delta X ya. Maaf ya, maaf saya keliru, ini belum dibagi delta X ya. Jadi delta Y cukup adalah fungsi X plus delta X dikurangi fungsi dari X, sehingga kita cari kemiringannya
yaitu delta Y dibagi delta X, ya, atau sama dengan fungsi X plus delta X min fungsi X dibagi dengan delta X, ya. Ini akan dari formulasi ini, di mana delta Y dibagi delta X menggambarkan kemiringan. Ya, kalau di teknik kemiringan selalu dinyatakan dalam tegak dibagi horizontal, ya. Kemiringan tali busur yang melalui X fungsi X, ya, X fungsi X, ya, seperti pada gambar, ya. Jika, nah, penting ini, ya, jika delta X mendekati 0, jadi alias ininya sangat kecil mendekati 0, ya, kemiringan, jadi ini saya lupa, ini dari sini kita ambil tali busurnya, ya, tali busur. Jika delta X mendekati 0, kemiringan tali busur akan mendekati kemiringan garis singgung, ya. Jadi makin lama delta X itu jika mendekati 0, ya, sekali lagi penting ini, jika mendekati 0 alias selisih horizontalnya semakin kecil, bahkan mendekati 0, akhirnya hampir berimpit dari kemiringan terakhir ini oleh Leibniz tadi, makanya disebut notasi Leibniz, ya. Digunakan lambang dy per dx, ya. Jadi ini penting, kenapa kalian kok y fungsi aksen sama dengan dy per dx, itu konsepnya atau idenya atau kreasinya dari Leibniz, ya, yaitu tentang perbedaan atau kemiringan, yaitu vertikal dibagi dengan horizontal. Jadi dicari dari kemiringan garis singgungnya. Kemiringan garis singgungnya diperoleh dari tali busurnya, yaitu di mana tali busur itu digerakkan, di mana titik yang satu mendekati titik yang satunya lagi, ya. Jadi dengan demikian dy dx ini adalah limit delta x mendekati 0, ya, semakin lama semakin kecil, adalah selisih dari vertikal dibagi selisih horizontal, yaitu sama dengan
Saya tulis di sini aja. Limit delta X mendekati 0 dari fungsi delta Y itu adalah yang ini, yaitu fungsi X ditambah delta X dikurangi fungsi X dibagi dengan delta X. Syaratnya delta X harus mendekati 0 ya. Nah, ini biasanya ditulis dengan F aksen X. Itulah apa namanya gambaran dari turunan. Nanti akan dilanjutkan dari turunan ini kira-kira fungsi-fungsi dasar yang pernah kalian terima di SLTA itu seperti tadi, fungsi pangkat, yaitu kalau X kuadrat turunannya 2X. Caranya seperti ini, mencari adalah limit H mendekati 0 dan seterusnya. Limit Y sama dengan X pangkat 4, turunannya berarti 4X pangkat 3. Turunan dari sin dengan cara yang sama, yaitu sin plus H min sinus ya. Jadi sin, kalau sin itu rumusannya adalah sin cos cosin ya. Kemudian kalau cos rumusannya cos cos sin sin ya. Itu saya kira kalian masih hafal ya dulu di SLTA ya. Kalau turunannya sin nanti ketemunya adalah cos X. Kalau turunan dari cosinus X turunannya adalah minus sinus X dan sebagainya ya. Itu saya kira nanti akan kita lanjutkan berikutnya terapan-terapan bagaimana kita mencari turunan-turunan dari fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Saya kira itu dulu untuk pelajaran turunan.